Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri hampir mendekati 3 abad lamanya. Sebagai sebuah kerajaan yang berdiri cukup lama, tidak mengherankan jika kerajaan ini meninggalkan bukti-bukti sejarah yang tidak sedikit dan berhasil dikumpulkan oleh para arkeolog. Dengan demikian, mereka berhasil membuat kronologi yang menarik tentang keberlangsungan kerajaan ini berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ditemukan hingga saat ini. Kerajaan ini lazim disebut Mataram kuno, Mataram Hindu, Meda atau Medang. Ada dugaan bahwa pada pemerintahan Sanjaya, kerajaan ini berpusat di Yogyakarta, sehingga di kemudian hari, ketika sebuah kerajaan dalam periode yang lebih baru lahir di tempat yang sama, maka kerajaan itu kemudian disebut Mataram Baru atau Mataram Islam. Terkait Mataram kuno, sebuah sumber berupa prasasti bernama Prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya pada tahun 732 menyatakan bahwa Mataram kuno adalah kerajaan peninggalan Raja Sana. Meski prasasti Canggal berbunyi demikian, namun prasasti Mantiasi yang dikeluarkan tahun 907 oleh Dyah Balitung menegaskan bahwa Raja Mataram kuno pertama bukan Sana, melainkan Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, putra dari Sanaha. Lalu siapakah Sana tersebut? Meski tidak begitu jelas nama Sana tercantum dalam prasasti Canggal sebagai raja yang memerintah Jawa sebelum Sanjaya. Dalam Lontar Carita Parahyangan, sebuah karya sastra kuno yang ditulis seabad dengan Lontar Pararaton, kisahnya juga dituliskan meski Carita Parahyangan sendiri memiliki jarak waktu ratusan tahun dengan masa hidup Sana sendiri. Pada Lontar Sunda kuno itu, Prabu Sana adalah anak dari Prabu Suragana atau Rahyang Mandiminyak. Rahyang Mandiminyak sendiri memiliki 2 istri. Istri pertamanya adalah Wahacirababu dan menurunkan anak Sena atau Sana. Sementara istri keduanya adalah Dewi Parwati, anak Ratu Sima dari Kalingga, Jawa Tengah. Dari Dewi Parwati, Mandiminyak menurunkan anak bernama Sanaha. Sana kemudian dinikahkan dengan Sanaha dan menjadi raja ketiga kerajaan Galuh. Keduanya kemudian menurunkan putra bernama Harisdharma Sanjaya atau disebut juga Sang Jamri. Sana memerintah hanya dalam tempo singkat, yakni 7 tahun, karena munculnya perebutan kekuasaan dari Purbasora. Sana berhasil dikalahkan. Akibat tak kuasa menahan gempuran, Sana dan keluarganya meloloskan diri dan berlindung pada sahabatnya, Prabu Tarusbawa, raja pertama kerajaan Sunda, yang kemungkinan kala itu pusatnya masih berada di Sundapura atau seputar Bekasi saat ini, sebelum kemudian dipindahkan ke Pakuan, Bogor. Dengan pengawalan ketat pasukan Tarusbawa, selanjutnya Sana dan keluarganya meneruskan perjalanan ke Jawa Tengah, tanah leluhur ibu istrinya. Diduga Sana mewakili istrinya mewarisi kekuasaan Kalingga setelah Ratu Sima wafat. Tarusbawa memiliki seorang putra mahkota yang sudah menikah, yakni Rakyan Sunda Sambawa. Anak perempuan Sunda Sambawa yang bernama Sekar Kencana dinikahkan dengan anak Sana, Sanjaya. Namun Rakyan Sunda Sambawa wafat di usia muda sebelum naik tahta, sehingga namanya tidak tercatat sebagai Raja Sunda. Dengan demikian, setelah Tarusbawa wafat, tahta Sunda langsung turun ke Sanjaya mewakili pemerintahan istrinya. Dendam Sanjaya pada Purbasora karena orang tuanya terusir dari tanah kelahirannya pada akhirnya ditumpahkan. Sanjaya bersekutu dengan Kabuyutan Sawal untuk kemudian menggempur Galuh dengan kekuatan penuh. Serbuan mendadak itu membuat Galuh hancur lebur. Dengan demikian,
Sanjaya menjadi raja kelima kerajaan Galuh sekaligus raja Sunda kedua. Meski Galuh berada di bawah kekuasaannya, Sanjaya tidak berkedudukan di sana, melainkan tetap di Sunda. Semula, Galuh akan dikuasakan pada adik Purbasora yang bernama Demunawan. Namun ayah Demunawan tidak mengizinkan karena dia takut anaknya itu kelak akan ditumpas pula oleh Sanjaya. Hingga akhirnya penguasaan diserahkan pada cucu Purbasora yang bernama Permana. Belakangan Permana mengundurkan diri untuk menjalankan tapa berata, sehingga Rakyan Panaraban atau Tampran Barmawijaya, anak Sanjaya, menjadi rajanya. Di bawah kekuasaan Tampran, kekuasaan Sunda Galuh pada akhirnya disatukan. Sanjaya melepaskan kekuasaan Sunda Galuh pada anaknya, dimungkinkan karena dia harus menggantikan kekuasaan orang tuanya sana yang telah wafat di Jawa Tengah. Di bawah pemerintahan Sanjaya, Mataram dikenal sebagai kerajaan agraris yang menyandarkan penghidupannya lewat hasil bumi. Jika Sriwijaya mayoritas beragama Buddha, Mataram kuno mayoritas beragama Siwa. Namun kelak di kemudian hari, mayoritas penduduknya kebanyakan beragama Buddha. Disebutkan bahwa kerajaan Medang Ibumi Mataram berpusat di Poh Pitu. Namun hingga saat ini belum diketahui letak pastinya ada di mana. Ini karena seperti juga kerajaan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan besar lainnya, posisi ibu kotanya berpindah-pindah sehingga sulit melacaknya. Para arkeolog termasuk cabang-cabang keilmuan di bawahnya seperti epigrafi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukannya membutuhkan investigasi berkesinambungan dalam kurun waktu tidak terbatas. Faktor-faktor menyulitkan seperti transformasi geologi yang terjadi membuat mereka mengungkapkan pendapatnya dengan sangat hati-hati dan disiplin yang tinggi sehingga tidak asal jeplak. Hingga saat ini, tafsiran yang diperoleh masih merujuk tahun 716 sebagai tahun di mana Sanjaya mewarisi tahta sana. Tafsiran ini diungkapkan oleh Profesor Buhari, seorang arkeolog dan pakar epigrafi dalam kumpulan artikelnya yang diterbitkan dalam buku Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti. Hal ini didasarkan pada hitungan Sanjaya Warsa yang terletak pada Prasasti Taju Gunung dan Prasasti Timbanan Wungkal, lalu dicocokkan dengan Prasasti Tihang. Masih dari buku yang sama, dari sisi hukum administrasi, Mataram kuno sesungguhnya sudah cukup maju di zamannya, terutama jika merujuk pada prasasti yang bersifat Jaya Patra atau hukum perdata, seperti dalam Prasasti Guntur, Wurudu Kidul, dan Prasasti Tija dan Haru-Haru. Demikian juga halnya dengan prasasti yang bersifat Sudaparta atau utang piutang, seperti dalam Prasasti Bulai, Wurunan, Wurutunggal, Pangumulan B, dan Prasasti Hara-Hara. Digambarkan dalam sejumlah prasasti itu, penyelesaian masalah dimulai dari pihak penggugat yang membuat laporan dan mendaftarkan perkaranya pada para pejabat setempat baik di tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, pihak pengadilan mengundang pihak-pihak penggugat dan tergugat di hari tertentu lewat surat. Mereka kemudian dihadapkan pada suatu pengadilan di mana hakim meneliti permasalahan dengan dihadiri saksi-saksi. Hakim akan mendasarkan pada 3 hal yang disebut Tri Pramana, yakni caksi, likita, dan bukti. Bukti sendiri merupakan hak de facto yang legal yang menjadi kekuatan tertinggi. Bukti dapat mengalahkan likita atau surat tertulis yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai surat keterangan. Sementara saksi tentu saja saksi-saksi yang dihadirkan untuk mendukung pendapat masing-masing pihak yang berperkara. Demikian gambaran hukum administrasi di masa Mataram kuno. Sementara mengenai akhir hidup Sanjaya, belum diketahui Sanjaya wafat dan dicandikan di mana.
Namun berdasarkan Prasasti Wanua Tengah III, diduga Sanjaya mengakhiri kekuasaannya pada tahun 746 seiring diangkatnya Rakai Panangkaran sebagai raja kedua Mataram. Lalu siapakah dari kedua tokoh itu yang menjadi pendiri Mataram kuno atau Medang? Dengan mengamati prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya, beliau hanya menyebutkan Sana memerintah Pulau Jawa, namun tidak disebutkan nama kerajaannya. Bunyi petikan prasasti tersebut demikian: Pulau Jawa dahulu diperintah oleh Raja Sana yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ketika wafat, negara berkabung, sedih, kehilangan pelindung. Pengganti Raja Sana, yaitu putranya yang bernama Sanjaya, diibaratkan dengan matahari. Dengan mengamati prasasti ini, diduga Sana memang pernah berkuasa di Jawa. Tapi mungkin kerajaannya bukan Mataram kuno karena tidak disebutkan dengan tegas. Tentu bukan juga menjadi Raja Kalingga karena setelah Ratu Sima wafat, Kalingga dibagi menjadi dua. Pandangan umum selama ini, Kerajaan Kalingga dibagi menjadi Kerajaan Keling yang disebut Bumi Sambara dan Kerajaan Medang yang disebut Bumi Mataram. Keling dipimpin oleh Rakya Nararya Prabu Iswara Keswawalingga Jagatnata Buanatala, sementara Medang dipimpin oleh Dewi Parwati yang kemudian diwariskan pada Dewi Sanaha yang pemerintahannya dijalankan oleh Sana suaminya. Jika menilik hal ini, maka Sanjaya harusnya menjadi raja ketiga Medang Ibumi Mataram. Namun Prasasti Mantiasih ternyata lebih tegas menyebut dan menempatkan Sanjaya dalam urutan pertama daftar raja-raja Medang Ibumi Mataram. Atas dasar Prasasti Mantiasih inilah, secara formal dan umum, Raja Sanjayalah hingga saat ini yang dianggap sebagai Raja Mataram kuno pertama sekaligus pendirinya. Dari tertib hukum administrasi yang terdapat dalam sejumlah prasasti tersebut, kita menjadi tahu bahwa sejak dahulu atau setidaknya jika menilik peninggalan era Mataram kuno abad ke-8, bangsa kita bukanlah bangsa barbar yang tidak punya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak serta-merta mengandalkan okol dan bantai-bantaian dalam menyelesaikan masalah. Tata hidup masyarakat yang demikian tentu saja terbentuk dari proses yang panjang dari waktu yang lebih kuno lagi. Tidak serta-merta muncul mencungul rapi di abad ke-8. Urusan berdata sudah sedemikian tertib, apalagi urusan pidana yang hukumannya lebih berat. Itulah video kita kali ini, semoga menjadi wacana dan sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.